yang bergabung itu dengan nama yang tepat kalau kita belum ada administrasinya. Sampai hari ini di tim nasional senior tadi ada 2-3 nama, di U17 ada 1-2 nama, di U20 ada 3 nama. Jadi itu yang kita tahu. Dan itu pun kita harus bicara kepada pemerintah, baik dari Pak Menpora dan juga Pak Supratman, untuk memastikan ini semua sesuai dengan aturan negara kita. Ya, jadi semua kita mengikuti aturan negara kita dan aturan FIFA. Jadi saya raker itu dan akhirnya Komisi 3 menerima dan menyetujui permohonan dari pemerintah. Nah, PSSI menyampaikan kepada pemerintah, kepada Kemenpora, dan kemudian tadi sudah dipresentasikan dan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM kan sudah diberikan juga penjelasannya, dan ya kita berterima kasih kepada DPR RI. Update proses naturalisasi 3 calon pemain timnas dari Exco PSSI, 2 nama masih rahasia, ada Hairor Yedewal. Jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI gerak cepat dengan memproses 3 pemain diaspora. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat skuad asuhan Patrick Kluivert yang akan menghadapi tim kuat di grup B yaitu Arab Saudi dan Irak. Exco PSSI, Arya Sinulinga memberikan kode dalam unggahan singkatnya di media sosial, 3 tahap awal beres tagar satset pada tanggal 7 Agustus tahun 2025. Sebelumnya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan memproses naturalisasi 3 pemain diaspora untuk amunisi di putaran 4. Mauro Zelstra jadi nama pertama yang secara terang-terangan diumumkan Erick Thohir sebagai calon pemain naturalisasi baru. Akan tetapi untuk 2 pemain keturunan lainnya, Erick Thohir masih enggan menyebutkan namanya. Apakah Hairor Yedewal salah satunya? Nama Hairor memang sudah tak asing. Ia sudah lama dikaitkan dan disebut-sebut sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Namun kabarnya, proses naturalisasi Hairor Yedewal lebih sulit dari Maarten Paes karena hambatan regulasi FIFA. Bahkan kemungkinan naturalisasinya kecil, dan disebut-sebut bisa menyeret proses ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS). Satu nama lainnya yang dinilai jadi kandidat kuat sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yaitu Miliano Jonathans. Bukan tanpa sebab, kabar ini dilaporkan media Belanda, Voetbal Primeur, bahwa PSSI tengah membidik Miliano Jonathans sebagai target utama untuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kini timnas Indonesia tengah berpacu dengan waktu. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia akan segera berlangsung. Laga kontra Arab Saudi akan digelar pada tanggal 8 Oktober tahun 2025 mendatang, dan berselang 3 hari, melawan Irak pada tanggal 11 Oktober tahun 2025. Dengan insiden cederanya oleh Romeni, mesin gol yang dimiliki timnas, menjadikan amunisi lini depan sangat krusial. Apabila seluruh proses berjalan mulus, Mauro Zelstra dan 2 pemain baru lainnya berpeluang tampil saat timnas Indonesia bertarung demi tiket ke Piala Dunia 2026. Kini publik masih menunggu-nunggu dan menyisakan teka-teki soal siapa 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut. Soal Mauro Zelstra, sepertinya ia tinggal menunggu waktu kapan akan disumpah WNI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencananya untuk mengusulkan 2 nama pemain naturalisasi baru kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Dito Aryo Tejo, dan Menteri Hukum Indonesia Supratman Andi Aktas. Kedua pemain tersebut direncanakan akan mengisi posisi penyerang atau striker dalam timnas Indonesia. 2 pemain baru yang disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia dipastikan segera menjalani proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi proses surat menyurat dengan kedua pemain hampir rampung dan kini tinggal menunggu persetujuan resmi dari orang tua masing-masing. Kedua pemain tersebut diplot untuk mengisi lini depan timnas Indonesia yang akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang.
Meski identitasnya belum dibuka ke publik, PSSI memastikan mereka adalah pemain berkualitas yang siap memberikan dampak signifikan bagi skuad Garuda. Erik menjelaskan proses administrasi ini melibatkan aspek emosional dan personal karena kedua pemain memerlukan izin langsung dari orang tua. Menurutnya, hal ini penting agar para pemain benar-benar memiliki niat tulus membela timnas Indonesia, bukan hanya sekadar formalitas. Jika restu dari keluarga sudah diterima, maka kedua pemain akan menjalani wawancara dengan pihak pemerintah sebagai tahap awal dari proses naturalisasi. Ini adalah bagian dari protokol resmi yang harus dilalui sebelum dokumen mereka diserahkan ke jalur birokrasi pemerintahan. Karena sudah ada surat, baru interview dari pihak pemerintah dengan mereka, terang Erik. Setelah tahap wawancara, dokumen akan dikirim ke Kemenpora, dilanjutkan ke Kemenkumham, dan diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian dibawa ke DPR RI guna dibahas dalam rapat kerja serta paripurna. Baru kita kirimkan surat ke Pak Menpora ke Menkum, Menkum ke Bapak Presiden, Pak Presiden kirim ke DPR. Di sisi lain, Erik juga menyampaikan perkembangan proses naturalisasi Mauro Zelstra. Menurutnya, dokumen Mauro sudah di tangan DPR, namun belum bisa diproses lebih lanjut karena DPR sedang dalam masa reses. Ia memastikan, pengajuan Mauro akan disatukan dengan dua pemain baru tersebut saat masa sidang kembali dibuka. Seperti yang kemarin Mauro, Bapak Presiden sudah kirim ke DPR. Cuma karena DPR sudah reses, jadi nanti kita akan mengusulkan bersama-sama dengan tambahan dua pemain lain, pungkas Erik. Dengan proses yang nyaris selesai, publik kini menanti pengumuman resmi identitas kedua pemain tersebut. Jika semua berjalan lancar, mereka akan segera menjalani debut bersama timnas Indonesia dan memperkuat barisan depan Garuda dalam laga-laga penting yang akan datang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengonfirmasi bahwa tim nasional Indonesia akan segera kedatangan pemain keturunan baru, yaitu Mauro Zelstra, yang merupakan striker dari FC Volendam. Pemain berusia 20 tahun tersebut akan segera menjalani proses naturalisasi bersama tiga pemain timnas putri Isabel Kok, Isabel Notet, dan Pauline van de Poel. Ia akan diplot memperkuat skuad senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada bulan Oktober. Mauro juga akan bekerja sama dengan Gerald Vandenberg di timnas U23 yang akan berlaga di ASEAN U23 Championship pada Juli dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September. Mauro Zelstra adalah striker muda berbakat asal Belanda yang kini membela FC Volendam di Eerste Divisie. Lahir di Zaandam pada tanggal 9 November tahun 2004, Zelstra memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Ayahnya juga